Gawat Mama Gembala is. Dan setelah temen gue ngasih tahu apa itu Mama Gembala, yang ada di pikiran gue waktu itu, gimana caranya gue sholat? Apakah gue akan diizinkan untuk beribadah? Gue deg-degan, gue takut. Terus Mama Gembala tuh selalu bacain Alkitab untuk anak-anaknya sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu kesaksian dari seorang wanita. Dia menceritakan bagaimana indahnya, nyamannya, damainya tinggal di tengah-tengah keluarga minoritas atau keluarga Kristen. Bahkan dia tinggal di rumah ibu gembala. Dan ketika dia tinggal di sana teman-teman, dia merasakan damai sejahtera. Betapa indahnya tinggal di tengah-tengah keluarga Kristen. Dia bisa sholat dan dihargai, dan dia bisa melakukan ibadahnya seperti yang biasanya dia lakukan, itu dihormati oleh ibu gembala, di mana mereka tidak bisa bercerita sebelum wanita muslim ini selesai sholat. Itu sungguh luar biasa. Dan ada contoh-contoh lainnya teman-teman, di mana saudara kita muslim sholat di gereja seperti kemarin kan, ada pengungsi dari banjir, dan juga seperti kemarin ada saudara-saudara kita dari NU menggunakan tempat ibadah Kristen untuk menjadi tempat ibadah mereka sementara. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita saksikan saja videonya yang berikut ini. Menjadi minoritas, gue tinggal bersama Mama Gembala, and I have no idea what Mama Gembala is. Dan setelah temen gue ngasih tahu apa itu Mama Gembala, yang ada di pikiran gue waktu itu, gimana caranya gue sholat? Apakah gue akan diizinkan untuk beribadah? Gue deg-degan, gue takut. Terus Mama Gembala tuh selalu bacain Alkitab untuk anak-anaknya sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Gue bener-bener ketampar lah, menampar gue untuk lebih taat kepada Tuhan. Kan beda keyakinan ya. Jadi kalau gue kan berdoa kayak begini, kalau Mama Gembala, anak-anaknya mereka berdoa kayak begini, kayak kok gue ngerasa aman ya, kok gue ngerasa tentram ya, walaupun dengan perbedaan agama ini. Saat itu juga gue bener-bener kayak gue cinta sama Papua. Hal-hal negatif yang selama ini gue pikirkan tuh langsung hilang semuanya. Gue kangen mana sama Papua. Jadi waktu itu Mama Gembala ada tamu, mereka ketawa, wih pokoknya senang banget gitu, ketawa, puas banget, ngobrol-ngobrol. Waktu itu gue mau sholat isya, gue bentangin sajadah tuh kan, pakai mukena. Tiba-tiba hening tanpa suara, ngerti gak sih lo? Dan gue kayak waktu itu, kenapa diem nih? Mereka tuh enggak yang bener-bener sama sekali ngomong sebelum gue bener-bener selesai. Pas gue udah beresin sajadah, udah lepas mukena, mereka baru ngobrol lagi kayak, what? Apa ini? Apa ini? Kenapa orang Papua sebaik ini dan setoleransinya tuh tinggi? Dan otak gue tuh yang bener-bener waktu itu gue nggak tahu deh, nggak bisa memproses apapun, kayak dia kebingungan, sangat kebingungan gitu. Saat itu gue belajar bahwa well Eka, nanti kalau misalnya ada teman lo sholat ataupun ada orang lain sholat, lo harus diam, nggak boleh ngobrol, even kayak bisik-bisik tuh nggak boleh. Papua keren banget pokoknya, nggak ngerti, nggak paham lagi, gue nggak paham. Gereja-gereja di Sidoarjo pun menyediakan tempat untuk para jemaah istirahat dan juga beribadah. Momen jamaah muslim sholat di gereja di Sidoarjo ini pun viral di media sosial. Bukan kali pertama, momen saling menghormati antar umat beragama ini sering ramai jadi perhatian publik. Melansir dari laman Twitter, momen viral jamaah muslim sholat di gereja Sidoarjo saat peringatan 1 Abad NU pada hari Rabu kemarin. Terlihat dalam video singkat yang diunggah oleh akun Twitter, di dalam gereja diatur dengan rapi, karpet digelar dan dibikin sekat pemisah antara jamaah laki-laki dan perempuan. Jamaah datang dari seluruh penjuru negeri. Gereja-gereja di Sidoarjo dijadikan sebagai tempat istirahat sekaligus ibadah jamaah muslim. Ruangan dalam gereja ditata sedemikian rupa agar jamaah muslim nyaman ketika beribadah. Saya nggak mau ngomongin kasus Cilegon secara khusus karena jujur saya belum mempelajarinya lebih dalam. Tapi saya cuma mau ngomongin orang-orang yang menolak pembangunan rumah ibadah agama lain
pure karena mereka nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, bukan karena masalah hukum, bukan karena masalah perizinan dan segala macamnya. Saya mau bilang bahwa itu bukan dari ajaran Islam, dan mereka they should grow up gitu, kayak ayo dong jangan kekanak-kanakan, kayak kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian takut pindah agama, berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran mana yang mereka ikutin? Saya tuh bingung sendiri, soalnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ada utusan dari Nasrani yang datang ke Madinah dan mereka berdialog kepada Nabi. Terus mereka pas mau ibadah, mereka diizinkan untuk beribadah di dalam masjid. Jadi setoleran itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Video ini kiranya bisa ditonton oleh orang-orang yang kelompoknya keras atau anarkis, atau yang kelompok yang suka mempersekusi gereja atau melarang ibadah Kristen atau mempertanyakan izin gereja dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, melalui video ini kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa kita jangan terlalu memiliki pikiran negatif terhadap sesama kita, atau terhadap agama lain, atau suku lain, atau itu mungkin berbeda keyakinan dengan kita. Jadi kita terlebih dahulu berpikiran positif, supaya jangan sampai menimbulkan hal-hal yang negatif, sehingga juga tindakan nanti bisa negatif. Kalau pikiran sudah negatif teman-teman, pasti tindakan akan negatif atau tidak sesuai dengan ajaran agama lagi. Nah teman-teman, seperti yang kita lihat bahwa ada saudara-saudara kita yang muslim ibadah di gereja, namun pertanyaannya, apakah itu masalah kalau saudara kita muslim misalnya melakukan sholatnya dalam gereja? Apakah itu merupakan masalah bagi Kristen? Tentu saja tidak pernah jadi masalah bagi orang Kristen, karena orang Kristen itu diajarkan bagaimana kita harus saling mengasihi. Jadi kasih itu teman-teman, itu tidak boleh dipersempit maknanya. Nah, makna dari kasih itu sendiri itu sangat luas sekali. Jadi ketika kita memberikan tempat bagi mereka yang mau beribadah, mungkin agama lain, tapi itu salah satu wujud atau tindakan dari kasih yang ada di hati kita. Karena kasih itu pasti memberi. Kasih itu memberikan damai sejahtera, kasih itu memberikan kenyamanan, kasih itu tidak menyakiti orang lain. Lalu bagaimana, apakah orang Kristen najis setelah ada orang yang melakukan ibadahnya di gereja atau agama lain melaksanakan ibadahnya di gereja? Tentu saja itu tidak pernah najis bagi orang Kristen. Melainkan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa yang najis itu bukanlah hal-hal yang lahiriah lagi, melainkan yang membuat seseorang najis itu adalah apa yang keluar dari dalam hati kita yang menyakiti orang lain. Itulah yang membuat kita najis atau kotor. Jadi kasih itu ketika kita membantu, menolong seseorang dan tidak menyakiti, apalagi mau mengkafir-kafirkan orang atau membubarkan ibadah orang, itu sama sekali tidak dikehendaki oleh Tuhan, dan itu bukan kasih yang datang daripada Tuhan. Jadi kiranya orang-orang yang kelompok keras itu bisa belajar dari saudara-saudara kita yang muslim yang sangat mencintai toleransi itu sendiri. Belajar kepada mereka. Oke lah, nggak usah belajar dari cara hidup orang Kristen. Belajarlah dari mereka yang mencintai keberagaman. Nah, supaya kalian jangan terlalu negatif terus pikirannya, sehingga nanti dibawa mati pula. Justru itu yang menajiskan seseorang sebenarnya. Karena makanan tidak menajiskan kita lagi. Sekalipun ada banyak protes polemikus muslim, oh orang Kristen itu makan daging babi itu kan haram, itu kan najis. Tapi kata Yesus, makanan itu tidak pernah menajiskan seseorang, karena makanan itu masuk ke perut. Jadi itu tidak pernah menajiskan orang. Yang menajiskan orang apa yang ada di dalam hati, yang keluar dari dalam hati.
entah itu perkataan, entah itu tindakan, dan lain sebagainya, tindakan-tindakan yang anarkis, negatif, yang menyakiti sesama kita, itulah yang disebut menajiskan orang. Nah, jadi itu dia teman-teman, kita terus belajar karena seperti yang disampaikan oleh seorang wanita muslim ini tadi, ketika dia hidup di tengah-tengah keluarga Kristen, dia merasa damai, sejahtera. Nah, ibadahnya dihormati, dihargai. Seperti wanita yang berbicara terakhir tadi, bahwa dulu nabinya juga pernah memberikan tempat kepada orang-orang Nasrani ibadah di dalam masjid atau melaksanakan ibadahnya di dalam masjid. Itu nabinya mengizinkan hal itu kepada orang-orang Nasrani pada saat itu. Lah, kalau sekarang ada orang yang membubarkan ibadah gereja, melarang pembangunan gereja, lalu nabinya siapa? Seperti yang disampaikan oleh perempuan itu tadi. Itu nabinya siapa? Karena nabi tidak pernah mengajarkan hal demikian menurut perempuan ini. Karena nabinya tidak pernah mengajarkan hal itu katanya. Nah, harusnya itu diteruskan. Cara-cara toleransi seperti itu diteruskan sampai saat ini. Karena ketika kita menciptakan kedamaian di mana kita berada, itu namanya kita orang yang memiliki hati nurani, memiliki agama. Karena agama itu kan supaya kita jangan kacau, supaya jangan ada keributan. Itu sebabnya agama itu ada, supaya hidup kita terarah. Nah, jadi kalau hidup kita tidak terarah, itu namanya kita belum beragama. Nah, tapi kalau orang Kristen itu bukan hanya beragama saja, tetapi orang Kristen itu melainkan bertuhan, memiliki Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak menciptakan agama apapun, kedatangannya bukan membawa agama, melainkan membawa keselamatan bagi umat manusia. Itulah sebabnya orang Kristen terus bersyukur kepada Kristus karena telah menebus kita dari hukuman dosa dan mengajarin kita bagaimana kita bisa hidup damai kepada orang lain, mengasihi orang lain, mengasihi musuh, mendoakan musuh, dan lain sebagainya. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi saudara-saudaraku yang Muslim, yang Kristen, mari kita terus perkuat hubungan persaudaraan kita dalam negeri ini, kita saling menghormati. Jadi demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.